Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang Extreme Programming yang beranggotakan Alpino Firmansyah, Raka Bagaskara, dan Hasni Nur Kurniawan dari IF 18C. Apa sih Extreme Programming itu? Sejarah Extreme Programming. Extreme Programming atau yang bisa dikenal dengan XP ini adalah sebuah metodologi yang diciptakan oleh Ken Beck ketika menangani sebuah proyek dari Chrysler yang dikenal dengan C3 atau Chrysler Comprehensive Compensation. Proyek ini dimulai pada bulan Maret 1996 dan terancam gagal karena rumitnya sistem yang dibangun dan kegagalan pada saat testing. Pengertian Extreme Programming. Extreme Programming atau yang dikenal dengan XP adalah sebuah model pengembangan sistem yang menyederhanakan berbagai tahapan proses pengembangan tersebut agar tercapainya peningkatan efisiensi dan fleksibilitas sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Nilai dasar Extreme Programming. Communication. Extreme Programming berfokus bagaimana cara agar hubungan berkomunikasi antara anggota tim terjalin dengan baik. Courage. Demi tercapainya proyek pengembangan yang sukses, setiap masing-masing anggota tim harus selalu memiliki keberanian, keyakinan, serta integritas dalam melakukan tugasnya. Feedback. Feedback adalah hal penting yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan dari proses maupun kualitas perangkat lunak yang dibangun. Kewajiban anggota tim maupun pihak lainnya untuk terlibat dalam memberikan feedback yang baik. Simplicity. Selalu mencari solusi yang paling sederhana dan paling praktis. Gunakanlah metode yang mudah, pendek, atau tidak terlalu rumit dalam pembuatan desain serta hilangkanlah fitur-fitur yang tidak berguna. Penerapan Extreme Programming. Penggunaan sebuah metodologi pengembangan sistem tidaklah sembarangan. Extreme Programming itu sendiri tepat digunakan apabila 1. Keperluan berubah sangat cepat. Kedua, tingginya resiko. Yang ketiga, terdapat proyek dengan tantangan baru. Yang keempat, memiliki sedikit tim programmer, hanya sekitar 2-10 orang. Yang keempat, mampu mengotomatisasikan tes. Dan yang terakhir, adanya peran serta pelanggan secara langsung. Selanjutnya yaitu hal penting yang harus diketahui dari Extreme Programming. Yang pertama, tim harus secara intensif berhubungan dengan user sehingga apa yang diinginkan oleh user untuk sistem yang sedang dikembangkan akan sesuai. Dan yang kedua, tim harus berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota maupun dengan user agar tujuan pengembangan sistem dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, ada baiknya jika manajer atau pemimpin tim proyek pernah menangani dalam pengembangan software sehingga bisa memimpin timnya dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bagaimanakah proses dalam XP? Kerangka kerja Extreme Programming. Kerangka kerja ini dimulai dari planning. Planning yaitu mendengarkan cerita yang menggambarkan luaran fitur dan fungsionalitas yang diperlukan untuk perangkat lunak yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu desain. Desain XP dengan ketat mengikuti prinsip KISS, yaitu keep it simple. Desain yang sederhana selalu lebih disukai daripada representasi yang lebih kompleks. Dan desain XP menyarankan untuk menggunakan CRC car sebagai mekanisme yang efektif untuk berpikir tentang perangkat lunak dalam konteks orientasi objek dan merekomendasikan pembuatan prototipe operasional dari bagian desain tersebut yang disebut spike solution. Prototype design yang bertujuan untuk menurunkan resiko ketika implementasi yang sebenarnya dimulai dan untuk memvalidasi perkiraan awal untuk stories yang berisi masalah desain. Dan yang selanjutnya yaitu proses coding.
Dan XP Programming ini merekomendasikan agar dua orang bekerja bersama di satu komputer untuk membuat kode sebuah stories. Dan yang selanjutnya yaitu proses testing. Accept test disebut juga customer test, yang ditentukan oleh pelanggan dan fokus pada keseluruhan fitur sistem dan fungsionalitas yang dapat dilihat dan ditinjau oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada proses perilisan software increment. Apa keuntungan dan kerugiannya menggunakan metode XP? Keuntungannya, satu, ada interaksi yang baik antara developer atau programmer. Yang kedua, memberikan pembelajaran kepada orang lain atau klien. Yang ketiga, pelanggan mendapatkan timbal balik yang akurat sesuai keinginannya. Dan yang keempat, developer tidak bekerja secara berlebihan. Kekurangan metode extreme programming. Yang pertama, extreme programming hanya menjalankan satu proyek dan dijalankan oleh satu tim saja. Yang kedua, developer harus dan akan menghadapi perubahan yang harus mereka jalankan secara dinamis. Yang ketiga, extreme programming tidak dapat dikerjakan jika developer saling terpisah. Yang terakhir, tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user atau planning. Perbandingan extreme programming dengan waterfall dan scrum. Waterfall, kualitas dari sistem yang dihasilkan oleh waterfall akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu, tetapi waktu yang dibutuhkan lama. Yang kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap tahapan harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap tahapan harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Scrum. Pertama, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini juga sama dengan XP. Yang kedua, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Yang ketiga, Scrum sangat cocok saat ada kondisi di mana klien tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan karena terdapat Scrum Master di mana akan memandu klien. Yang terakhir, bisa dikatakan Scrum adalah kemajuan atau pengembangan dari metode extreme programming. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.